Ya, kali ini kita akan membahas tentang diskoneksi CC ikatan rangkap. Ya, langkah-langkah dalam mendiskoneksi CC ikatan rangkap adalah pertama-tama seperti halnya pada langkah-langkah umum pada diskoneksi, ya kita harus menentukan molekul target. Kemudian pada molekul target tersebut untuk CC ikatan rangkap itu lakukan delokalisasi elektron pada molekul target. Jadi yang namanya delokalisasi elektron itu ikatan rangkapnya ini berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, salah satu ikatannya atau elektron pi-nya itu terkutub di salah satu atom C sehingga dia menjadi negatif, yang ditinggalkan bermuatan positif. Itu namanya adalah delokalisasi elektron. Untuk menentukan sinton positif dan sinton negatif. Nah, tadi yang terdelokalisasi tadi bermuatan negatif itu sinton negatif, yang ditinggalkan itu bermuatan positif itu adalah sinton positif. Nah, untuk sinton yang positif itu tambahkan halogen, ya. Halogen bisa F, Cl, Br atau I. Sedangkan untuk sinton yang negatif itu bisa ditambahkan hidrogen. Nah, kemudian karena ini kan ikatan rangkap antara C1 dan C2, di mana kedudukannya adalah lebih kurang mirip sama. Lalu kita akan menentukan nanti, misalnya yang positif itu yang mana, apakah yang C yang nomor 2 atau yang C yang nomor 1, yaitu nanti akan dikaitkan dengan kaidah Markovnikov. Nah, setelah itu, setelah dapat sintonnya, lalu tentukan starting materialnya, bahan bakunya. Nah, setelah dapat bahan bakunya, lalu kalau tadi retrosintesis, kemudian lakukan sintesis atau sintesis maju, sintesis balik itu dengan menyertakan kondisi reaksi, misalnya katalis atau solvennya. Kemudian dibuatlah mekanisme reaksinya sehingga analisis diskoneksinya itu menjadi rasional gitu. Nah, ini adalah skema dari diskoneksi CC ikatan rangkap, itu disebut sebagai ENA, ya, atau vinilik pada atom C primer, ya. Primer itu lantai lurus, tidak ada cabangnya. Contohnya adalah 1 butena, ya. 1, 2, 3, 4 itu butana. Pada atom C nomor 1 ada enanya, 1 butena. Ini adalah molekul target. Jadi kalau kita mau mensintesis 1 butena ini, caranya gimana, ya? Nah, tadi aturannya adalah lakukan delokalisasi elektron. Ya, berarti delokalisasi elektronnya itu bisa dengan 2 cara, ya sebenarnya, apakah ke sini atau ke sini, ya. Jadi ini ada 2 kemungkinan sebenarnya. Kalau ke sini berarti di sini yang negatif, yang ditinggalkan yang positif. Kalau anak panahnya ke sini berarti yang di sini negatif, yang di sini positif. Nah, ini sinton-sintonnya, ya. Nah, sinton itu harus direalkan, harus dinyatakan apa itu bahan baku yang tersedia di lab itu apa, ya. Nah, kalau aturannya tadi kalau dia negatif itu dikasih hidrogen, ya, atau proton. Kalau dia positif dikasih halogen X, itu adalah simbol dari halogen, bisa F, Cl, Br atau I. Nah, kalau ini berarti starting materialnya adalah ini, tetapi kalau sintonnya yang ini berarti starting materialnya adalah yang ini, ya. Jadi yang halogennya ada di sini, hidrogennya ada di sini. Nah, kemudian mana yang lebih disukai, ya. Nah, berdasarkan kaidah Markovnikov bahwa dalam suatu ikatan rangkap maka delokalisasi elektron lebih menuju ke atom C yang lebih banyak atom C-nya, atom H-nya, ya. Dalam hal ini di sini itu atom H-nya kan tinggal 1, ya, sementara di sini H-nya kan tinggal 2. Jadi delokalisasi elektron itu lebih ke yang hidrogennya itu banyak, ya. Karena H itu kumpulan positif, dia coba dinetralkan dengan elektron, sehingga ini adalah bentuk yang lebih disukai. Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan starting materialnya atau bahan bakunya di sini, ya tinggal kita berikan kondisinya. Nah, untuk mendapatkan ikatan rangkap, kalau mempunyai halida di sini, halogen di sini, kita bisa melakukan reaksi eliminasi 2. Ya, eliminasi 2 itu berarti yang mengeluarkan H dengan Cl yang ada di 2 klorobutana ini sebagai starting materialnya, sehingga nanti akan didapatkan 1 butena. Nah, mekanisme reaksinya bagaimana? Mekanisme reaksi dari E2 itu menggunakan mirip dengan SN2, menggunakan basa kuat, kemudian pelarutnya adalah yang non-protik atau DMF, dimetil formamid. Nah, oksigen dari NaOH ini
elektronegatif, dia mengambil hidrogen ya, karena ini basa, ini asam, maka asamnya ditarik ya. Begitu hanya ditarik oleh OH menjadi H2O, lalu ikatan antara C dengan H putus dan elektron terdilokalisasi di C dengan C, sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Nah, begitu terjadi ikatan rangkap, di sini putus karena atom C pasti akan mempertahankan tangannya tetap 4. Cl lepas, kemudian ditangkap oleh Na sehingga terbentuklah NaCl. Nah, hasil akhirnya terbentuklah molekul target yang diharapkan, yaitu 1 butena. Kemudian kalau yang tadi diskoneksi CC finilik pada karbon primer, ini pada karbon sekunder ya. Jadi perhatikan di sini tadi kan rantai lurus gitu, nggak ada cabangnya. Setelah di sini bedanya sama-sama butana 1 2 3 4 ya, isobutena itu ada cabangnya ya, ini isobutena. Nah, prinsipnya sama, yaitu lakukan dilokalisasi elektron. Ada 2 kemungkinan, berarti yang memenuhi kaidah Markovnikov itulah yang paling disukai atau paling yang memungkinkan. Nah, kemudian kalau pada finilik primer terjadi eliminasi 2, pada finilik sekunder itu lebih ke eliminasi 1 ya. Eliminasi 1 itu ada bedanya. Kalau di sini tadi langsung hidrogennya ditarik oleh O, terbentuk ikatan rangkap, spontan Cl-nya akan lepas ya. Bedanya di sini adalah Cl-nya harus lepas dulu. Ya, jadi Cl-nya harus lepas dulu. Yang melepaskan Cl siapa? Adanya air. Jadi kalau di eliminasi 2 itu pelarutnya yang non protik, yaitu DMF. Kalau pada eliminasi 1 itu pelarutnya yang protik, yang memproton. Contohnya adalah air. Air itu bisa memberikan hidrogennya kepada Cl ya. Cl yang elektronegatif mengambil hidrogen dari air, lalu terbentuklah HCl+, ya. HCl+, karena ini tidak stabil pasti akan lepas. Nah, pasti akan lepas sehingga atom C kekurangan tangan di sini bermuatan positif. Nah, agar dia netral kembali itu harus ada delokalisasi elektron. Nah, untuk mempercepat delokalisasi elektron ini, adanya basa itu akan mengambil hidrogen di sini, kemudian terbentuklah isobutena sebagai molekul target. Nah, ini contoh lain ya dari retrosintesis senyawa stiren ya. Stiren itu busa atau foam itu ya, yang sering dipakai untuk wadah makanan kalau kita beli nasi goreng, styrofoam itu ya, stiren itu polistiren. Nah, sama prinsipnya, ini hanya saya ganti ininya ya, gugus etil 2 di sini saya ganti dengan bensena ya. Jadi nanti kalau kalian latihan, yang penting adalah tahu kuncinya. Mau diganti modifikasi gugusnya itu prinsipnya adalah sama saja. Di sini saya ganti bensena, tapi yang penting di sini kan adalah di sini ya, cara membuat stirena di sini adalah finilik ya, finilik primer di sini. Nah, sehingga ini tadi terjadi sinton-sintonnya di lokalisasi elektron. Berarti terbalik ya, harusnya ini positif, ini negatif harusnya. Ya, di sini harusnya negatif, di sini positif. Ya, sehingga di sini kita kasih H, di sini kita kasih Cl. Ini terbalik muatannya. Nah, kemudian kita dapatkan statik materialnya adalah ini. Lalu bagaimana cara membuat sintesis dari stiren ini adalah dengan eliminasi 2, karena ini termasuk finilik sekunder, di sini tidak ada cabangnya ya. Dengan langsung hanya diambil oleh O, terjadi H2O. Ini putus, dilokalisasi di sini jadi rangkap, Cl-nya lepas diangkat oleh Cl, sehingga terbentuklah stiren, NaCl dan H2O. Nah, contoh lain dari retrosintesis untuk vinil yang sekunder ya, contohnya pembuatan 1 propen 1 in 2 il bensin ya, sebagai bukan statik material, ini salah lagi, ini molekul target ya, ini molekul target. Berarti ya ini juga keliru lagi. Ini harusnya di sini yang lebih positif, di sini yang lebih negatif ya. Copy paste tadi, makanya ini salah ya. Nah, ini kemudian berarti di sini adalah Cl, tolong nanti dikoreksi, ini adalah H di sini. 1,2 kloropropan 2 il bensen. Ini adalah statik materialnya. Lalu sintesisnya, karena ini bercabang, ada cabangnya di sini, berarti mengalami eliminasi 1, di mana Cl-nya lepas dulu ya, sehingga terbentuk karbokation nanti C positif di sini, yang akhirnya OH akan mengambil H dan terjadi delokalisasi elektron, terbentuklah ikatan rangkap. Nah, kemudian kalau tadi CC
ikatan rangkap vinil ini adalah CC ikatan rangkap yang terjadi pada karbon alfa. Ya, karbon alfa itu adalah karbon pertama setelah gugus karbonil, CO ikatan rangkap. Sama, lakukan delokalisasi elektron pada molekul target untuk menentukan sinton positif dan sinton negatif. Lalu pada C alfa itu adalah yang terdelokalisasi, ya, di mana terbentuk sinton negatif. Ya, lalu disconnect C beta dengan C alfa. C beta itu sesudah C alfa, berarti yang positif, ya. Nah, pada C alfa tambahkan hidrogen, pada C beta tambahkan karbonil aldehid. Nah, tentukan starting material. Biasanya C alfa itu adalah keton, C beta itu aldehid. Lakukan sintesis balik dengan menambahkan kondisi reaksi, kemudian buatlah mekanisme reaksinya sama. Nah, contohnya di sini adalah E-pen-3 enon. Ya, jadi ini suatu enon karena ada ena dan keton. Ya. Nah, ini adalah atom C alfa karena yang next to gugus karbonil, sedangkan di sini adalah beta. Nah, ini disebut alfa beta unsaturated atau alfa beta tidak jenuh ikatan rangkap, ya. Nah, lakukan delokalisasi ke sini alfa sehingga di sini menjadi negatif, di sini positif. Lalu kalau di sini negatif, di sini juga gugus karbonil itu bagian O-nya yang negatif, ini yang positif. Dan ini bisa kita lihat urut, ya, positif, negatif gitu. Nah, kita bisa disconnect antara CC negatif dan positif di sini, ya, menjadi sinton A, ya, yaitu bagian yang ini, dan sinton B yaitu bagian yang ini. Nah, sinton A ini bagian yang positif kita bisa beri gugus karbonil, kemudian negatifnya adalah bisa kasih H, ya, sehingga di sini terbentuklah suatu starting material yaitu aseton. Sedangkan pada sinton B itu C yang positif dikasih gugus karbonil, sama prinsipnya, kemudian yang di sini adalah aldehid, ya. Yang pasangan dari CC alfa ini, yang satunya keton, yang satu aldehid. Nah, untuk sintesisnya, ya, juga menggunakan basa dalam pelarut etanol biasanya. Bagaimana kita mensintesis ini dari aseton dan aldehid, ya. Pertama-tama aseton yang mempunyai H alfa, yaitu hanya akan diambil oleh O, mirip, ya, dengan yang pertama tadi. Lalu terjadilah delokalisasi elektron di C sehingga terbentuklah muatan negatif di sini. Nah, muatan negatif di sini bersifat nukleofil, ya, dia akan menyerang atom C karbonil dari aldehid. Dari aldehid di sini. Nah, sehingga kalau ini diserang, ya, dia akan elektron pi pada CO karbonil terdelokalisasi di O. Nah, kemudian terbentuklah senyawa intermediate ini, ya. Kemudian O negatif di sini ada H di dekatnya, dia bisa mengambil H di sini, terbentuklah OH. Ya, sementara putusnya ikatan H dengan C akan terdelokalisasi di sini menjadi ikatan rangkap. Nah, tadi kan si OH NaOH ini pinjam H-nya. Ya, namanya katalis itu hanya sementara, ya, nanti akan dikembalikan lagi posisi awal. H-nya akan diambil lagi, ya, oleh OH di sini, ya, sehingga terbentuklah H2O positif karena O tangannya menjadi 3. Nah, kalau positif dia tidak stabil, dia akan lepas sebagai minus H2O, sehingga kalau sudah ini terbentuklah, nah, ini alfa beta unsaturated E-pen-3 enon, ya, sebagai molekul targetnya. Nah, contoh lain sintesis senyawa kalkon, ya, chalkon ini adalah sama mirip dengan ini tadi, hanya ini saya kasih gugus benzena, ya, prinsipnya sama. Jadi kalau suatu CC ikatan rangkap alfa itu delokalisasi elektronnya di alfa, CO karbonnya juga mengalami delokalisasi sehingga terbentuklah sinton-sinton ini pecah di sini. Lalu starting materialnya adalah asetofenon dengan asetaldehid, lalu tinggal kita reaksikan aja, ya, asetofenon itu C punya C alfa, ya, punya H alfa, ya, di sini punya C alfa tapi tidak punya H alfa karena di sini sudah nggak ada H-nya, sedangkan sini masih punya H. Ini mengambil H di sini, lalu C-nya menjadi negatif, nukleofil, nyerang karbonil asetaldehid, ya, terdelokalisasi di sini. Lalu di sini menjadi negatif. Nah, ada H yang dekat, ini akan ditarik, ya, menjadi OH. H dengan C putus akan terdelokalisasi di sini menjadi ikatan rangkap. Lalu mengambil air, terbentuk OH2 positif, akan lepas dan kemudian terbentuklah senyawa E4 phenyl but 3 enon atau ini chalkon, ya, senyawa chalkon.
Nah, sebagai PR di rumah, lakukan langkah-langkah seperti tadi ya sebagai latihan agar paham ya. Jadi mau strukturnya dibawa apapun, tentukan prinsipnya di alfa ikatan rangkap vinilik, CC vinilik yang bercabang ataupun yang tidak, yang primer, sekunder ataupun yang CC ikatan rangkap alfa. Demikian, terima kasih.